Oke, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya. Tetap menjaga kesehatan dan semoga dalam keadaan sehat ya. Eh, Tentu saja kita hampir semua masyarakat Indonesia mengenal siapa Tukul Arwana ya, komedian yang melejit lewat sebuah talk show ya di salah satu televisi, dengan idiom, dengan slogan atau dengan ciri khasnya kembali ke laptop itu ya. Kira-kira kita mendengar kabar 2 hari yang lalu Mas Tukul dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan otak ya, pendarahan otak. Kita semua mungkin berharap ya Mas Tukul bisa sembuh, melewati masa-masa kritis dan kembali beraktivitas ya, karena bagaimanapun sosok Tukul adalah sosok yang mungkin banyak menginspirasi banyak orang tentang sebuah perjuangan kehidupan ya, tentang sebuah pencapaian dari, boleh dibilang from zero ya, from zero to hero ya. Banyak kisah tentu sudah teman-teman ketahui bagaimana perjalanan sang Tukul ya, sang komedian tersebut, dari kota Semarang merantau ke Jakarta, kemudian dengan kehidupan yang ya pas-pasan dan cenderung kurang, tetapi dia mungkin boleh dibilang sedikit dablek ya, dalam tanda petik ya, tahan uji dari peran-peran kecil dia lakoni, dari kesempatan-kesempatan kecil dia lakoni. Kalau dari banyak referensi yang saya baca, Mas Tukul orangnya pantang menyerah ya. Dia punya sebuah keyakinan bahwa hasil tidak mengingkari dari ikhtiarnya ya. Tetapi perjalanannya tentu tak semudah yang kita lihat sekarang ya. Mungkin beliau mengalami pasang surut yang luar biasa. Mungkin diceritakan di banyak referensi, Mas Tukul mungkin utang di warung nggak bisa membayar, kemudian kalau mau pulang harus melewati jalan memutar biar tidak lewat warung tersebut dan sebagainya. Sampai akhirnya di usia yang sudah cukup umur ya, usia 42, dia menemukan sebuah momentum ya, dari tentu saja blessing dari Tuhan ya, sebuah turning point ya, ketika dia dikasih peran untuk menjadi host di sebuah acara talk show di salah satu TV swasta, yaitu acara Bukan Empat Mata. Waktu itu sebuah acara talk show yang memadukan humor dan talk show yang menghibur ya, artinya bukan talk show yang berat-berat, tetapi tentu tetap mengangkat tema yang sedang menghadirkan bintang tamu yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat, tapi dikemas dalam bentuk humor ya. Nah, dari acara tersebut nama Tukul kemudian berkibar ya. Kalau sebelumnya hanya sebagai figuran di acara sahur misalkan, atau menjadi figuran pun atau menjadi peran pun bagian yang diolok-olok ya kalau Mas Tukul ya. Ini dengan bangga beliau confident dengan tampang desonya, dengan tampang katakanlah culun atau bloonnya beliau pede dan menjadi sebuah diferensiasi ya, sebuah penanda ciri khas beliau. Sampai kemudian apa yang dia perjuangkan mungkin diberkahi Tuhan ya. Kemudian ada satu kesempatan
yang hadir sebagai host di Bukan Empat Mata yang kemudian melejitkan nama Mas Tukul ya, dan itu bertahan bertahun-tahun ya. Tentu saja orang kemudian menduga-duga berapa penghasilan Mas Tukul ya waktu itu ya. Waktu itu beliau masih bersama sang istri ya, artinya Mbak Susi Similikiti yang ikut menjadi terkenal juga ya. Kemudian Mbak Susi setup beberapa tahun yang lalu ya. Mendengar kabar Mas Tukul masuk rumah sakit, masyarakat juga tentu berdoa untuk kesembuhan beliau ya. Mas Tukul diberitakan menderita pecah pembuluh darah di otak ya, sehingga perlu mendapatkan perawatan intensif ya di rumah sakit ya. Itu sebuah peristiwa yang memang membahayakan ya, membahayakan. Dan itu juga di banyak kejadian bisa merenggut nyawa lah ibaratnya gitu ya. Oke teman-teman, mari kita berdoa ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing untuk mendoakan Mas Tukul Arwana agar bisa melewati masa kritis tersebut dan melewatinya, dan Tuhan masih memberikan kesembuhan buat beliau ya. Untuk hadirannya mungkin masih ditunggu banyak khalayak ramai untuk menyemarakan dunia hiburan. Dari banyak referensi saya membaca Mas Tukul juga punya bisnis sampingan yang luar biasa yang bisa berpotensi penghasilan 500-an juta tiap bulan, dan beliau orang yang ahli sedekah juga ya, bersedekah kepada sesama dan juga terutama rekan-rekan seperjuangan beliau yang mungkin tidak seberuntung Mas Tukul ya. Oke teman-teman, mari kita berdoa semoga Mas Tukul segera diberi kesembuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, sekian dulu sedikit review saya dari malam ini tentang sebuah berita sakitnya Mas Tukul ya. Semoga kita yang diberi kesehatan tetap selalu bersyukur, tetap bisa menikmati kesehatan ini dengan rasa syukur dan gembira, dan memberikan manfaat, mengerjakan hal yang bermanfaat untuk keluarga kecil maupun untuk sesama. Oke, selamat malam. Eko Sasmito melaporkan untuk Anda.